Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatot Surya Utama dari Institut Agama Islam Tazkiyah jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai apa itu tentang maqasid syariah. Di sini dijelaskan maqasid syariah adalah tujuan atau maksud daripada syariah. Pada di kalangan para ulama ada 3 pendapat yang berbeda. Yang pertama yaitu pendapat dari Ibnu Taimiyah yang dimana menyatakan bahwa tujuan daripada turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala mengenai sebuah sistem di dalam hukum Islam atau syariah adalah dalam rangka mencapai keadilan. Lalu pendapat yang kedua menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Itu menurut pendapat Sa'adah Hafifiyah. Lalu pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan daripada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan maslahah yang begitu banyak untuk semua umat manusia di dunia ini. Hubungan antara maqasid syariah dengan maslahah kaitannya sangat erat sekali, karena tujuan daripada maqasid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai maslahah. Ekonomi Islam adalah salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu, prinsip maslahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Maslahah juga merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Lalu di dalam ekonomi Islam terdapat 3 aspek, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang dimana di dalam suatu produksi kita dianjurkan untuk memproduksi suatu barang itu sesuai dengan syariat Islam. Contohnya yaitu larangan produksi dengan menyebabkan eksploitasi sehingga mendatangkan kerusakan atau kehancuran, dan polusi yang mengakibatkan kerusakan materi, pencemaran alam, mengambil keuntungan dari alam dengan berlebihan. Itu adalah contoh dari produksi yang dimana kita harus bisa mencari kemaslahatan bersama untuk umat. Jangan sampai di dalam produksi itu kita merugikan sekitar kita. Lalu selanjutnya yaitu konsumsi, yang dimana di dalam konsumsi ekonomi Islam ini kita mengkonsumsi untuk upaya menjaga jiwa dan akal kita. Lalu kita juga bisa sebagai biaya hidup yang tidak terlalu berlebihan, dan juga kita tidak mengkonsumsi komoditas yang diharamkan. Lalu tidak israf dan mubazir dalam konsumsi, yang harus pada takaran yang jelas. Itu termasuk apa yang harus kita lakukan dalam konsumsi ekonomi Islam. Lalu dalam konsumsi seorang muslim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang bermanfaat juga, dan bukan untuk kerugian atau mafsadah. Hal ini berhubungan dengan kajian maqasid syariah yang terdiri dari dururiyat, kajiat, dan tahsiniyat. Dalam konsumsi, ketiga elemen ini merupakan skala prioritas yang harus dilakukan oleh manusia dalam konsumsi. Yang pertama yaitu ada dururiyat, merupakan kebutuhan besar yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu kebutuhan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Lalu yang kedua itu ada hajat, itu memberikan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ya, fungsi hajat adalah untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan besar atau daruriyat pada manusia. Contohnya itu pengeluaran zakat, infak dan sedekah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada tahsiniyat atau kamaliyat, adalah segala sesuatu yang tujuan tidak untuk merealisasikan maqasid al-khamsah, dan tahsiniyat melainkan untuk menjaga kehormatan dari maqasid al-khamsah itu sendiri. Pada tingkat ini lebih difokuskan kepada etika manusia dalam berkonsumsi dengan landasan nilai-nilai Islam. Lalu aspek yang ketiga yaitu distribusi. Dalam distribusi, syariah fokus terhadap keadilan dan masalah manusia. Untuk mencapai tujuan ini, masyarakat harus terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mencegah penumpukan aktivitas ekonomi berkumpul pada pihak tertentu. Lalu di dalam aspek yang ketiga yaitu distribusi, bahwasanya tujuannya
dalam distribusi kekayaan adalah transfer kekayaan di antara manusia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Nah, tujuan khusus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama menjelaskan pentingnya melaksanakan pemenuhan kebutuhan sendiri sehingga pendapatan yang diterimanya didistribusikan untuk alokasi kehidupannya. Yang kedua yaitu tujuan yang berhubungan dengan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk memenuhi langsungan hidup keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan hibah, warisan, dan wakaf ahli. Lalu yang ketiga yaitu tujuan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan zakat, wakaf, infak, sedekah, dan pajak sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat akan ya sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.